apapun penyakitnya itu nggak usah takut, yang penting kita ikhlas. Oke, Tanya jawab. Saya Gatot Kusmiadi dari Sidoarjo. Istrinya berapa? Istrinya satu, Anaknya? usia 55 tahun. Pak Ahmad yang saya hormati, di sini kita sharing ya, istilahnya ini bukan pertanyaan Pak, mohon nanti supaya tidak ada Dusta di antara dusta kita. di antara kita, katanya begitu Pak. Saya ingin sharing saja Pak. Saya membaca dari buku-buku itu Pak, ada olahraga yang memang selama ini rutin saya lakukan, tetapi tidak ada di dalam itu. Antaranya jogging dan renang. Nah, kalau orang semacam kita, saya 2 tahun Pak sudah Pak ya, open aja. Itu sudah saya lakukan rutin Pak. Untuk jogging itu ya 5 kilo Pak. Kemudian untuk renang bisa 1 jam. Saya lakukan selama ini tidak ada keluhan Pak. Tetapi saya pernah membaca, ini ternyata minta pendapat dari Bapak. Ukurannya kita nggak bisa melihat secara hitung-hitungan Pak ya, olahraga. Yang paling mudah Pak, itu untuk mengetahui kemampuan kita, apakah ini sudah maksimal atau belum, itu seperti apa Pak? Karena yang pernah saya baca itu kalau sudah olahraga terus diajak bicara, sudah nggak dapat lagi, ngos-ngosan lagi, nggak jawab apa secara normal, itu katanya sudah tidak boleh. Lah selama ini saya belum pernah mengalami hal seperti itu. Apakah yang saya lakukan ini masih bisa kita lakukan Pak? Begitu, terima kasih Bapak. Nah, jadi pada saat beraktivitas itu tidak pernah yang namanya ngos-ngosan atau apa, karena salah satu indikator ya sebenarnya itu adalah ngos-ngosan itu untuk mengetahui biasanya kalau di latihan untuk mengatur endurance ini antara batas antara aktivitas sedang ke berat itu adalah ngos-ngosannya ya. Jadi biasanya kalau saya di treadmill itu kalau sudah atau di tes 6 minute walking test kan jalan secepat mungkin, tetapi tidak boleh sampai ngos-ngosan. Kadang-kadang pasien itu tidak boleh sampai merasa berat, itu kan sulit. Kadang-kadang pasien karena terlalu bersemangat, berat kan membuat Pak enggak bilang enggak, tapi caranya dengan diajak ngomong. Pada saat diajak ngomong dia sudah nonton, bukan untuk bicara, itu berarti sudah berat. Tetapi kalau pada saat jalan ini masih santai, ngobrol itu lancar, itu berarti belum dikatakan berat. Dan olahraga jantung, jalan atau jogging itu sebenarnya sama Pak. Itu kan bedanya di kecepatan aja. Jadi yang dianjurkan adalah jalan, jogging, lari. Tapi pada saat lari, coba kita ambil nyanyi, tahu kok? Ini besok nyanyi, lari, ambil nyanyi kecil. Berarti apa? Berarti itu belum berat, berarti jantungnya aman. Tapi kalau di jalan bareng, jogging bareng, ajak teman, diajak ngobrol, wis untuk bicara ngomongin kangelan, itu berarti sudah terlalu berat. Ya, untuk melatih endurance jantungnya. Kalau renang, ini kenapa renang tidak dianjurkan untuk olahraga jantung, tetapi sebenarnya diperbolehkan. Karena apa? Yang bagus itu kan latihan jantung itu kan ritmis dan durasinya panjang. Jalan, lari itu kan bisa. Kalau renang, seberapa lama kita renang? 5 menit? Paling hanya beberapa menit. Tapi kalau renang terus menerus tanpa berhenti, sulit kita renang itu sampai 20 menit, setengah jam kan enggak. Tapi kalau kita jalan, bersepeda kan bisa 20 menit, 30 menit gitu. Ya. Jadi sebenarnya apa itu yang Bapak Gatot lakukan itu sudah benar. Renang bagusnya adalah di renang adalah perbaikan ke sistem pernafasannya. Karena begitu kita masuk ke dalam air, itu sudah latihan pernafasan. Karena apa? Daya tekan air itu pada saat kita bernafas di dalam air itu kita sudah latihan pernafasan. Karena daya tekan airnya, kan otomatis otot-otot pernafasan
kita bekerja lebih kuat pada saat kita masuk ke dalam air. Ya, airnya bagusnya adalah memperbaiki sistem pernapasannya. Tetapi memang kelemahan dari air adalah kita untuk latihan endurance biasanya kurang panjang. Meskipun orang olahraga air adalah pernapasan. Jadi sebenarnya jogging itu sama dengan jalan. Di sini ada Pak. Di belakang itu treadmill itu sebenarnya bagian daripada jogging. Cuma di situ pakai bahasa MPH atau apa, rada mungkin agak sulit dipahami. Mungkin perlu konsultasi khusus. Ya. Jadi bagus Pak Gatot, dan insya Allah kalau melihat physically dan sel-selnya di grup, insya Allah jantungnya sudah normal. Saya yakin di atas 10 menit. Makasih Pak. Koroner itu mereka itu kebanyakan adalah masalah obat pengencer darah yang katanya harus diminum sebelum meninggal. Pasti satu. Yang sering saya rasakan bahwa kenapa kok harus seperti itu, karena darahnya supaya tetap encer. Nah, pertanyaannya kadang-kadang ya saya kadang-kadang juga merasa bahwa kalau minum permen terus takut gigis. Nah, pertanyaannya adalah apakah ada pengukur keenceran di dalam darah? Kemudian ketika kita sudah encer sesuai dengan ukuran darah encer itu, apakah kita boleh tidak minum pengencer darah? Nah, jenis pemeriksaan laboratorium namanya apa untuk melihat keenceran darah? Itu aja. Terima kasih Pak Rudi. Pasien-pasien khususnya ini kan Pak Rudi ini kan di jantung koroner ya. Jadi koroner sebenarnya tidak hanya koroner saja yang harus minum pengencer darah. Jadi pasien katup juga harus minum pengencer darah. Cuma pengencer darah itu kan ada macam-macam. Ada yang murni menganjurkan langsung dari jenis aspirin ya, K2 aspirin, aspilat, macam-macam aspilat terus. Nah, kemudian ada pengencer darah anti-platelet itu kayak clopidogrel, Plavix ya. Kemudian ada pengencer darah kelompok heparin sama warfarin ya. Nah, jadi kalau pada pasien jantung koroner ini yang paling banyak dikonsumsi kan clopidogrel sama aspirin ya, aspirin. Tujuannya adalah apa? Karena gini, secara teori lemak atau pembuluh darah jantung yang sudah mengeras dan ada di dalam pembuluh darah itu sudah buntu, itu tidak akan bisa dihilangkan dengan obat-obatan. Nah, hanya bisa di bypass. Ya, ada teori-teori terbaru seperti ya maaf dari Menteri Kesehatan kita yang itu sebenarnya belum diakui oleh beberapa pakar jantung ya, sehingga itu masih dikatakan ilegal, dan masuknya bukan medis tetapi alternatif, masuknya alternatif. Ya memang pembuluh obat itu kalau kita minum ada efek sampingnya. Efek sampingnya kalau terlalu encer, ya resiko ngembes, resiko perdarahan. Kadang-kadang yang dirasakan kalau di lambung itu seperti sakit mah. Makanya kadang-kadang mahnya kembung perih. Tetapi sebenarnya ya sampai pada batas itu saja. Berbeda dengan kalau kita minum antibiotik atau obat-obat anti nyeri, dan itu bisa merusak ke ginjal, ke liver, dan itu sifatnya permanen, rusak yang berat. Makanya kalau obat jantung begitu obat di stop, efeknya langsung bisa hilang.
Berbeda dengan kalau kita minum antibiotik rusak. Kalau ginjal sudah rusak kita minum anti nyeri, terus lambung rusak, liver rusak, rusaknya permanen, ginjalnya rusak permanen. Sehingga makanya obat untuk jantung relatif aman selama efek sampingnya tidak ada. Jadi efek jangka panjangnya itu relatif kecil. Efeknya hanya efek jangka pendek. Kalau kita minum berlebihan, resiko perdarahan. Nah, pengencer darah itu kenapa harus kita minum? Supaya apa? Ini kan yang lemah ini, yang lemah apa radikal bebas, polusi yang masuk ke dalam darah kita itu biar tidak sampai menggumpal. Yang belum operasi ya biar gak tambah nemen, yang sudah operasi supaya tidak buntu lagi. Jadi ya memang harus diminum terus. Efek sampingnya memang ada, tetapi jauh lebih berat, ya istilahnya jauh lebih berat kalau tidak diminum. Ya, lebih ke mempertahankan. Jadi ya harus diminum terus. Yang belum sakit jantung, belum operasi juga minum. Yang habis operasi juga harus minum. Tetapi mungkin dosisnya akan bisa berbeda atau bisa diturunkan, ya. Ya kalau simvastatin untuk pemeriksaan keker darah itu adalah APPT sama PPT sama INR, ya. Dan itu bersifat obat-obat ini bersifat sementara. Sekarang saya minum encer, 2 hari tidak minum, ya kental meneh. Berarti apa? Itu sudah encer normal, INR normal 2, nggak diminum, ya meneh tadi siji meneh. Jadi kekentalan itu semakin tinggi itu semakin encer, semakin rendah itu semakin pekat. Karena ini T-nya itu singkatan dari apa ya? T-nya itu time. Jadi waktu menggumpal. Jadi kalau INR-nya tinggi itu berarti apa? Untuk bisa menggumpal itu perlu waktu lebih lama. Tapi kalau 1 menit INR 1 berarti apa? 1 menit sudah gumpal. INR 3 menit baru bisa gumpal. Begitu. PTT INR itu. Jadi PTT itu maksudnya time-nya. Saya agak lupa ya, mohon maaf singkatan darah. Tapi T-nya itu adalah time. Jadi waktu untuk dari darah itu menggumpal pada saat darah itu diambil di itu 1 menit, 2 menit, 3 menit. Kalau PPT itu normalnya kan kalau nggak salah sampai 11 ya, 10-11 berarti apa? 11 menit baru gumpal. Tapi kalau misalnya terlalu rendah 3 berarti apa? 3 menit sudah gumpal. Itu berbahaya, ya. Makanya harus tetap obat itu harus terus diminum supaya apa? Kalau gumpal lengket tambah lama buntu lagi. Jadi memang mohon maaf seumur hidup bagi kondisi tertentu harus minum obat terus. Kecuali kalau ASD tanpa pH, PSD tanpa pH, TNF tanpa masalah itu begitu habis operasi sudah sehat. Tapi biasanya yang sehat untuk terus gak gabung di sini kebanyakan. Tapi yang kenapa yang gabung-gabung di sini itu kebanyakan adalah PJK dan katup atau ASD yang sudah PH-PH. ASD, PSD, PH-PH itu akan jadi teman setia. Dulu orang salah sih. Tapi kalau ASD tanpa PH, PSD tanpa PH, kalau dewi sehat itu hilang. Jantung koroner juga gitu. Ada sebagian besar karena harus minum obat terus, jadi masih perlu koncoan. Tapi yang muda-muda kadang-kadang hilang karena sudah merasa sehat. Tapi alhamdulillah mereka sudah sehat. Saya kira itu Pak Rudi. Satu lagi boleh? Satu lagi, iya monggo. Tentang ini apa namanya jantung. Kalau setelah diperiksa itu ukuran jantung, kinerja jantung itu yang normal berapa? Apa istilahnya? Ejection friction ya.
Jadi jantung itu sebenarnya fungsinya itu Ya, fungsi jantung. itu ejection friction. Kalau di ego itu Ya. EF ya. EF ejection friction. Ya. Ejection friction itu normalnya itu 60 sampai 80. Normal, orang normal. Maksudnya orang normal. Orang normal itu. normal 60 sampai 80 dikatakan normal. Jadi tensi itu 100 sampai 140. Ya. Ya. Jadi kalau 60 tapi gini kan misalnya ejection friction itu 60 normal tapi ya normal pas-pasan. Sakit gitu. Normal, iya, normal pas-pasan. Masih dalam batas normal. Idealnya ya harus di atas 70, 80. Enggak, maksud saya itu ukuran normal bagi orang tidak sakit jantung ataukah Semua. oh semua? Oh, umum. Sama. Semua. Jadi kalau panjenengan bisa lihat itu di jantung panjenengan ejection friction saya berapa. Tapi rata-rata teman-teman ini di kisaran 60-an karena misalnya rada. Tapi biasanya kalau seperti Pak Rudi kayak Pak Gitu itu saya kira ejection frictionnya bisa di atas 70. Pak Rudi berapa? 68. 68 mendekati 70. Tapi biasanya itu sudah masuk kategori normal. Biasanya normal yang kita. Kalau 75, 80 itu excellent Pak. Jadi sebenarnya 70 rata-rata 70. Ya. Monggo Pak itu. Gini. Tapi itu bisa naik turun. Misalnya ketika sudah turun jadi 50 kemudian berapa bulan lagi naik lagi gitu bisa nggak? Bisa naik. Ya misalnya ya yang saya punya lagi maaf saya teruskan. Misalnya pasien sedang serangan jantung kan buntu, Ya. itu akan turun. Tapi begitu dikasih obat, aliran darah lancar, ibaratnya kayak sawah ladang ini ya. Sawah. Begitu alirannya tersumbat, pohonnya layu. Begitu dialiri lagi langsung segar. Kadang-kadang kemarin pada pasien sebelum operasi itu 25. Begitu habis operasi bypass, seminggu setelah operasi sudah 50. Bisa itu. Tapi iya. Oke. Pak, mungkin sudah saya sebutkan nama saya itu ya. Kalau di Jakarta itu Hirohito, Jepang Hirohito. Ini yang ingin saya tanyakan terkait orang yang habis operasi boleh tidak ikut donor darah? Donor darah. Ini karena saya pernah ditolak. Karena saya anggota PMI itu donor darah. Ketika saya akan ikut donor darah ditolak. Alasannya harus didampingi oleh dokter sesuatu. Itu Pak. Yang pertanyaan terima kasih. Nah kadang-kadang kan gini, petugas PMI-nya itu ngerti apa enggak obat yang dikonsumsi. Sebenarnya kalau misalnya obat-obat kan kalau aspirin, clopidogrel didonorkan enggak apa-apa, takutnya kan minum obat-obat lain itu yang dihitung misalnya antibiotik atau apa. Sebenarnya kalau obat jantung sendiri itu sebenarnya enggak apa-apa. Atau misalnya kalau mau donor darah, stop obat 1-2 hari lalu donor. Kalau memang petugas itunya selalu ditanyakan kalau donor ditanyakan mengkonsumsi obat apa enggak dalam waktu 3 jam sebelumnya. Tapi ya sebenarnya kalau sendiri kondisi sehat apa jantung corona rata sebenarnya enggak apa-apa. Tapi ya mungkin prinsip kehati-hatian. Mereka PMI kan punya protap tersendiri. Tapi sebenarnya secara apa itu kalau keilmuan saya yang masuk pengetahuan saya tidak masalah. Pos operasi bypass boleh donor darah. Tapi ya nggak tahu kalau mereka punya prosedur tersendiri ya. Didampingi dokter. Saya kira ada juga yang donor juga tidak ditolak. Buktinya ada yang tidak ditolak. Ini berarti Boleh. kasih lebih ngerti. Kadang-kadang kan dikebiakuan. Nggak minum obat. Sebelum itu kan ditanya. Obat itu kan sebenarnya macam-macam. Mereka daripada salah lebih baik tidak. Itu sebenarnya lebih ke prinsip kehati-hatian. Saya punya kasus dari nenek Bobi. Saya pasang ventilator 2010. Yang saya tanyakan itu kalau saya sudah pernah kena stroke, obat yang saya minum jantung sama
sama stroke itu pengaruh lama-kelamaan ke ginjal saya enggak? Dari obat jantung itu hampir sama. Dan ini panjenengan semua obat jantung itu ya ada yang untuk melemaskan pembuluh darah, apa itu kulitnya pembuluh darah itu SDN, ada yang simvastatin atau vastatin itu lemak yang ada di dalam darahnya, clopidogrel itu yang sudah lebih keras. Terus kalau kontrol bisoprolol atau apa itu supaya dengarnya nggak terlalu kuat, pompanya nggak terlalu kuat, yaitu obat jantung. Kalau ya. Henti kantung itu obatnya kan yang utama kan warfarin, simak atau notisin, itu pengencer darah dan tidak berefek ke ginjal. Efeknya kan Ya, jadi Kalau mereka ganteng-ganteng ya. tubuh kita Bu, jadi tidak melulu karena jantung, jadi apa namanya mungkin karena obat-obatan, ada juga faktor lain. Jadi sekarang kan udah di internet itu banyak, jadi kita harus paham juga obatnya apa yang diberikan ke dokter itu, ini untuk apa, ini untuk apa, mungkin seperti itu ya. Oke, kita akan